wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah saat ini saya Kapolres Metro Bekasi Kota bisa hadir di daerah Rawasumut, Kelurahan Margahayu ini bersama dengan warga yang ada di sini. Kita melaksanakan kegiatan cooling system. Bagaimana operasional kamling, pos kamling yang ada di RT 1, RT 2 di wilayah Kelurahan Margahayu ini. Dalam kegiatan cooling system ini tidak hanya dilaksanakan oleh Polres Metro Bekasi Kota, tapi juga secara serentak di seluruh Jakarta dan daerah penyangga lainnya. Jadi secara serentak setiap hari kita lakukan seperti ini. Kita memberikan himbauan kepada warga dalam rangka nanti pemilu itu mudah-mudahan di Bekasi tetap aman meskipun beda warna, beda partai, beda apapun. Yang penting di sini masyarakat merasakan bahwa ayo kita pesta demokrasi dengan gembira dan situasi di Bekasi Kota ini bisa aman dan terkendali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polres Metro Bekasi Kota bersama Polsek Bekasi Timur melaksanakan calling sistem pemilu damai tahun 2024 dalam rangka menjaga Kamtibmas untuk terselenggaranya pemilu damai tahun 2024 bertempat di RW 12 RT 02 Kelurahan Margahayu. Pak Wakapolsek ini bermana Pak AKP ini saya bawa juga. Kegiatan calling system dihadiri Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Dhani Hamdani, didampingi Wakasat Binmas dan Kapolsek Bekasi Timur, beserta para kanit Polsek Bekasi Timur dan Babin Kamtibmas serta Babinsa Kelurahan Margahayu, diikuti sekitar 30 warga RW 12 RT 02 Kelurahan Margahayu. Wakasat ini sudah senior dan termasuk yaitu intinya adalah berkomunikasi. Kegiatan ini secara serentak dilakukan untuk memberikan himbauan kepada warga dalam rangka pemilu nanti untuk tetap menjaga Kamtibmas agar situasi aman terkendali meskipun beda warna dan beda pilihan. Nanti pada tanggal 21 Januari sampai dengan tanggal 10 itu kampanye secara terbuka, Pak. Biar tahu ya, kampanye secara terbuka itu ya masing-masing partai politik mengerahkan masanya ya, apalagi capres cawapres pasti mengerahkan masanya di satu tempat berorasi. Tentunya bisa juga menggerakkan warga-warga di daerah sini. Pesan kami, pesan saya tentunya sebagai kepala wilayah di sini. Oh iya, lupa saya, Pak Babinsa belum saya sapa. Pak Isa, terima kasih kehadirannya. Ya, mohon maaf Pak Isa. Buat laporan polisi itu diantaranya adalah pencurian kendaraan bermotor. Itu yang paling utama, Pak. Oleh karena itu, Bapak-bapak sekalian, apabila mempunyai kendaraan bermotor, tadi kata Pak Kapolres tadi, pakai kunci ganda atau kunci rahasia, supaya pencuri tidak mudah untuk mengambil barang milik kita. Yang kedua, yang paling menonjol, penipuan online, Pak. Nah, ini yang sangat-sangat luar biasa. Warga masyarakat, kalau sekarang kan zamannya di medsos, banyak orang menawarkan barang-barang yang branded, bagus kualitasnya katanya, harganya murah pula lagi. Akhirnya masyarakat tergiur, suruh transfer. Akhirnya apa yang terjadi? Duit sudah ditransfer, barangnya tidak ada. Itu sangat banyak sekali, Pak. Sangat banyak. Nah, untuk mengurai atau untuk memproses sekaligus untuk mencari pelakunya sangat-sangat susah sekali, Pak. Kemampuan untuk menggunakan teknologi terbatas, sangat terbatas, yang tidak punya alat, Pak. Kita kadang-kadang kalau mencari suatu pelaku, pasti kita harus minjem alat di Polda. Kalian ini kan selama ini belum pernah, Pak, seperti itu. Kami kalau menyaingi TNI nggak akan mungkin, Pak. Kecil, Pak, kemungkinan bisa sama aja agak sulit, Pak. Makanya ya ini ada TNI, saya tidak mengagumkan TNI, tapi memang itu fakta dan realita gitu ya. Makanya untuk kami kan, kami selalu berusaha untuk yang lebih baik. Makanya saran dan kritik dari Bapak dan Ibu sekalian diharapkan bisa membangun institusi kepolisian untuk yang lebih baik. Hoax dan berita bohong, tetapi harus diketahui seperti apa sih cirinya berita bohong dan hoax itu. Satu, judulnya provokatif. Judulnya gede. Tapi di situ provokasi mengandung arti
ada kepentingan tertentu, ada kepentingan golongan, ada kepentingan pribadi dan lain sebagainya. Yang kedua, kira-kira beritanya, informasinya jelas atau tidak? Sumbernya? Tidak jelas. Jadi yang kedua adalah sumbernya tidak jelas. Apakah berita itu bisa dipertanggungjawabkan? Tidak. Kemudian ketika sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan, apakah berita itu boleh kita share, boleh kita sebarkan? Apakah ada hukumnya ketika kita menyebarluaskan berita bohong? Undang-undang apa, Pak? Pinter semua ya. Berapa tahun? Pak Anies Reskrim, kalau saya salah dikoreksi ya. Hukumannya minimal 6 tahun, maksimal 12 tahun. Dendanya berapa? Dendanya berapa? 1 miliar. Kira-kira Bapak sudah paham kita semua ya Pak ya? Berita hoax seperti apa ya? Kalau tidak ada siapa yang menjelaskan di situ kapan dan di mana, tidak usah dipercaya. Langsung hapus, tidak usah disimpan apalagi disebarluaskan. Karena nanti ketika itu viral, nanti dari Polres akan mencari akunnya. Siapa ini yang menyebarkan? Walaupun Bapak bukan orang pertama yang menyebarkan, tapi di sana sudah ikut. Oke. Ini nanti selain sebagai warga biasa, pasti akan dilibatkan sebagai petugas KPPS, betul nggak? Di situ dituntut netralitas, betul nggak? Tetapi di sana Bapak juga mempunyai hak, yaitu sebagai pemilih. Kedua, kalau polisi, tentara hanya sebagai pengaman Pak, kita enteng, ngamanin aja, kita nggak milih, nggak ada beban. Tetapi Bapak ketika datang mau nyoblos pasti punya pilihan sendiri, ya kan? Boleh berpolitik atau tidak? Boleh. Tetapi ketika jadi petugas KPPS atau PPS-nya, boleh nggak berpolitik? Jangan dibawa. Tawuran kayak gitu. Mungkin kalau dari Polsek sendiri tindakan atau tindakan berarti apa yang sudah dijalankan atau mungkin bisa ditingkatkan ke depannya untuk mencegah hal-hal tersebut. Karena menurut saya sih sepengetahuan saya ketika pulang malam itu memang masih ada aja gitu. Karena misalkan di contoh trek-trekan ya Pak, di sini kan iya sering banget tuh, apalagi kalau udah malam libur ya, malam libur tuh. Nah, terus ya pasti nggak jalan. Ini berkaitan dengan berita hoax. Saya juga agak kaget juga ya mendengar tadi pemaparan Ibu Astuti ya untuk sanksi hukumnya. Yang ingin saya tanyakan itu kenapa sanksi hukum pelanggaran tentang hoax ini yang undang-undang ITE itu begitu tinggi sanksi hukumnya Bu ya? Apa yang latar belakangi? Apa ya bisa tinggi aja gitu yang hukuman sama dendanya itu gitu ya. Mohon izin biar kami ini bisa memahami dan biar kami ini nanti di warga juga seperti ini nantinya kalau kita menyebarkan hoax sanksinya itu tinggi, lebih tinggi dari korupsi mungkin seperti itu. Jadi kita sebagai warga itu hati, kita kira seperti itu. Mengenai surat-surat kendaraan, apakah apabila pajak kendaraan ini mati itu berhak ditilang atau tidak ya Bu? Soalnya banyak informasi yang kami dapat pada saat ada razia atau ada ini itu kadang menjadi permasalahan gitu. Apakah itu ada undang-undangnya mengenai di Direktorat Korlantas atau di Direktorat Dinas Perpajakan? Apa itu sama atau tidak Bu? Soalnya kan kadang kita dipertanyakan ini pajak kendaraan mati. Yang ketiga, masalah surat-surat, mungkin nanti hubungannya dengan Kadit Lantas.
Ya, silakan. Kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih. 3 pertanyaan langsung saya jawab aja terkait masih tingginya street crime, kejahatan jalanan. Ya, kejahatan jalanan memang tadi saya sampaikan bahwa di wilayah Bekasi Timur ini dan Rawalumbu ya terutamanya, karena Bekasi Timur itu membawai 2 kecamatan. Itu setiap bulannya tidak kurang dari 120 LP. Di antaranya street crime juga itu kan. Kalau tadi Pak Arif tadi mengatakan memang kalau malam hari itu memang risikonya sangat tinggi, ada kejahatan-kejahatan, memang betul adanya Pak, betul adanya. Perlu saya sampaikan bahwa sebetulnya kami sudah mengantisipasi, tapi memang keterbatasan anggota kami Pak. Perlu saya sampaikan bahwa anggota Polsek Bekasi Timur itu hanya 84 orang Pak. 84 orang, setiap hari yang dinas itu hanya 17, bahkan kadang-kadang 15, belum kalau ada yang sakit. 15 itu tidak langsung di lapangan semua Pak, di antaranya SPK itu ada 3, itu sentra pelayanan kepolisian, itu tidak boleh keluar kemana-mana Pak. Berarti kalau taruhlah 16 itu dikurangi 3 tinggal 13 Pak. 13 itu piket babin kadang 2 kadang 3 sehari, ya kan, kadang 2 kadang 3, itu taruhlah 2 babin. Biasanya itu dipecah Pak, babin Rawalumbu 1, babin Bekasi Timur 1. Jadi biar babin Rawalumbu juga mengitari wilayah Rawalumbu, Bekasi Timur juga mengitari wilayah Rawalumbu. Sabara Pak, Sabara itu setiap dinas saya 4 atau 5 Pak. 1 polsek Pak, 1 polsek 4 atau 5, intelnya 1 Pak, reskrimnya 3 Pak, perwira pengendali 1. Ini untuk mensiasati daripada luas wilayah Bekasi Timur dan Rawalumbu Pak. Jumlahnya itu, penduduknya itu hampir sekitar 500.000 Bekasi Timur dan Rawalumbu, dengan polisinya hanya sekitar 84, bisa dibayangkan Pak. Makanya kami siasati kalau malam hari itu dibelah 2 Pak, yang separuh melingkar di wilayah Rawalumbu, yang separuh lagi di wilayah Bekasi Timur. Kadang ada 4 orang atau 5 orang mengitari wilayah Rawalumbu Pak, yang 5 orang lagi mengitari wilayah patroli Bekasi Timur. Itu kendalanya Pak. Di sisi lain sebetulnya kami juga sudah mengantisipasi, diantaranya bekerja samalah dengan Pokdar Kaptipmas, dengan Linmas, dengan 3 pilar, dengan TNI. Itu kadang-kadang kita muter-muter Pak. Bahkan kalau malam minggu itu kita apel gabungan, kita kumpul di satu tempat. Biasanya kalau di sini pernah juga saya di Duren Jaya, malam-malam saya kumpulkan Pokdar Kamtibmas dan anggota. Terima kasih atas kunjungan Bapak Kapolres Metropolitan Kota Bekasi yang pada malam hari ini bisa hadir di tengah-tengah kita. Kami pengurus RW 12 berikut jajarannya, dan ini Pak RT 02 berikut jajarannya, Pak Babinsa, Pak Bimarpol ikut mendampingi kegiatan Pak Kapolres. Saya rasa ini kegiatan yang sangat positif di dalam rangka kegiatan monitoring Kamtibmas dan kegiatan polling system yang diadakan oleh Kapolres Metro Bekasi. Ini lebih mendekatkan masyarakat kita, apalagi di era-era pemilu nasional ini, supaya masyarakat lebih rukun, guyup menghadapi pemilu ini dengan tertib dan aman. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku RT 02 RW 12 Kelurahan Margahayu Kabupaten Bekasi Timur, sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kapolres Kota Metro Bekasi dalam kunjungannya kali ini ke warga saya, ke lingkungan saya. Ini amat suatu yang menggembirakan, bagaimana supaya dari pihak kepolisian maupun warga ini akan terjalin hubungan yang erat untuk pemilu, untuk menyongsong pemilu damai di tahun 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus liputan dari Derap Detik.